Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Oh, ini tadi orang gimana ngikatnya nih? Susah banget dibuka. Ini satu pak. Aman nih, nggak ada yang ketinggalan kayaknya. Wak. Sukma? Itu wajah kamu kenapa? Kok bentol-bentol gitu? Gak tahu, Wak. Kemarin pas bangun tidur wajah saya udah kayak gini. Saya jadi stres tahu, Wak. Itu kamu udah coba minta obat belum? Belum, Wak. Mau rencana saya ya obat herbal dulu. Nanti itu gatel banget. Ini pengen digaruk sewajah-wajah. Sukma, itu jangan dibiarin lama-lama loh, nanti makin parah. Iya, Wak. Wak, beli sabun cuci, Wak. 2. Oh ya, tunggu bentar ya, saya ambilin dulu. Minta obat kemana ya? Gatel lagi. Ini Sukma. 3.000 kan, Wak? Nih. Makasih ya. Tapi Sukma, saya ngeri loh lihat penyakit kamu itu. Kalau dilihat-lihat itu kayak penyakit kiriman loh. Ih, Wak Aceng, jangan nakut-nakutin. Dea. Udah, saya pulang aja. Nggak asik tau sama Wak Aceng. Kenapa ya itu wajah si Sukma? Udah biasanya dia nggak enak dilihat. Kalau bentol-bentol kayak gitu, makin nggak enak dilihat jadinya. Astagfirullah, kok saya jadi mencela orang? Mending lanjut ngitung ini aja ah. Itu kan si Sukma. Kok jalannya kayak gitu? Sukma! Sukma! Bu Atun! Itu wajah kamu kenapa, Sukma? Kok ditutup-tutupin kayak gitu sih? Nggak apa-apa kok, Bu Atun. Kamu lagi breakout ya? Ih, nggak usah ditutup-tutupin. Liatin aja. Bukan, Bu Atun. Ini wajah saya bentol-bentol merah-merah kayak gini. Loh, wajah kamu kok bisa kayak gitu? Kamu kenapa, Sukma? Nggak tahu, Bu Atun. Dari kemarin pagi pas saya bangun tidur, wajahnya udah kayak gini. Ih, serem banget sih, Sukma. Kamu kayak kena penyakit, tahu nggak sih? Ih, Bu Atun, mulutnya sejahit yo. Ih, saya ngomongnya serius. Malah pakai mau jahit mulut saya segala. Mending kamu coba bawa berobat ya, Sukma. Ma, aku pergi main dulu ya. Hah? Lah, itu baju Big Sukma kenapa kok kayak gitu? Nggak tahu, Jamal. Dari kemarin pagi pas bangun tidur wajahnya udah kayak gini. Ini saran dari saya ya, Sukma ya. Mending wajah kamu itu tuh dibawa ke dokter kulit. Nanti kalau dibiarin lama-lama malah makin parah loh. Iya, apa jangan-jangan Big Sukma kena sihir? His, kamu kecil-kecilnya Jamal ngomongnya kayak gitu banget. Nggak mungkin lah kena sihir. His, Jamal, kamu ngomong apa sih? Iya loh, Mak. Kan 2 hari yang lalu ada bola api terbang. Terbangnya ke arah rumah Big Sukma. Hah? Bola api terbang? Kamu ngelihatnya kapan, Jamal? Oh iya, Sukma, saya baru ingat. 2 malam yang lalu, pas si Jamal sama temannya pulang ngaji, dia itu ngelihat bola api terbang, terbangnya ke arah rumah kamu loh, Sukma. Apa jangan-jangan kamu emang kena sihir ya? Masa sih, Bu Atun? Siapa juga yang ngirim sihir ke saya? Masa dikirim sihir? Ya mana saya tahu, Sukma. Jangan-jangan kamu pernah nyakitin perasaan orang ya? Atau jangan-jangan orang yang nggak suka sama kamu terus dia ngirim sihir ke kamu? Saya nggak pernah nyakitin perasaan orang, Bu Atun. Orang saya sebaik ini. Jangankan nyakitin perasaan orang, nyakitin hewan, tumbuhan aja saya nggak berani. Mungkin aja orang itu nggak suka ngeliat Big Sukma tampil cantik, makanya dikirim sihir biar jelek kayak gini. Jangan-jangan kamu ada benernya, Jamal. Saya dikirim sihir.
Aku sih yakin, Bi. Emangnya sebelum Bibi kayak gini nggak ngerasain apa-apa gitu? Iya, Sukma. Malam sebelum kejadiannya gitu, kamu nggak ngerasa ada yang aneh gitu? Ada sih Bu Atun. Malam sebelum saya kena sakit ini. Oh iya, malamnya saya meriang, badan saya itu panas, kayak mau demam gitu. Berarti bener itu Sukma, kamu dapat sihir kiriman, dikirim pakai bola api terbang. Tuh benar kan? Terus saya harus gimana Bu Atun? Soalnya ini satu muka, satu badan saya gatel. Kalau kayak gitu mah ya, saran dari saya kamu minta ruqyah aja ke Ustadz. Kalau nggak ke orang pinter gitu. Aduh, iya juga ya Bu Atun. Aduh, kalau gitu saya pergi ke Ustadz kali ya. Tunggu apa lagi, Sukma? Sekarang aja. Nanti makin parah loh, makin banyak. Iya loh, Bi, sebelum terlambat. Iya. Makasih ya Bu Atun. Jamal, makasih udah kasih tahu Bibi. Saya pergi dulu. Udah sana. Kamu nggak salah lihat kan? Iya, aku nggak salah lihat orang aku sama Bianca. Udah, jangan deket-deket. Ih, kasihan ya Bi Sukma. Aku pergi main kok ke dalam. Mau pergi main kemana? Siapa ya yang ngirim sihir ke saya? Kalau bener-bener ini kena sihir, saya nggak mau kena sihir. Minta obat ah. Tapi minta obatnya kemana? Mana cucian saya masih banyak lagi. Minta obat dulu lah. Minta obatnya ke dokter, ke dukun, apa ke ustadz? Kemana ya? Kata Bu Atun, ke dokter kulit. Kalau enggak ruqyah ke ustadz. Ke dokter aja lah. Minta obat ke dokter aja lah. Batu gunting kertas. Aku menang. Makanya menang dong. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Aku menang. Aku dong yang menang kertas. Sakit. Lagi. Ayo, batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Aku menang lagi. Woi, kalian pada tahu nggak? Tahu apa Jamal? Itu loh, woi, Bi Sukma, dia kena sihir. Terus wajahnya itu jadi bentol-bentol. Ih, serem deh pokoknya. Hah? Sihir? Kamu serius, Jamal? Nggak bercanda kan? Iya, aku serius loh, woi. Orang tadi sebelum aku pergi main, Bi Sukma mampir ke rumah aku. Dia ngobrol sama mama. Pas aku lihat ternyata wajahnya itu bentol-bentol, kemerahan gitu. Kayak ada nanahnya. Oh ya Bianca, kamu ingat nggak waktu kita pulang ngaji, kita ngeliat bola api terbang? Oh iya, aku ingat 2 malam yang lalu kan kejadiannya. Ternyata bola api itu terbang ke rumah Bi Sukma, Bianca. Ih, bener loh yang kamu bilang. Kalau ada bola api terbang itu pertanda buruk, pertanda malapetaka. Tuh buktinya Bi Sukma yang kena sihir. Ih. Iya ampun, kasihan banget ya Bi Sukma ya. Kira-kira siapa ya yang ngirim bola api terbang itu ya Jamal? Mana aku tahu siapa yang ngirim. Kata orang ya, weh, kalau sihir itu bisa seumur hidup. Kalau seumur hidup berarti wajah Bi Sukma bakal bentol-bentol kayak gitu seumur hidup. Ya ampun, kasihan banget. Iya loh Bianca, katanya bisa seumur hidup. Tapi aku jadi mikir, siapa ya yang tega ngelakuin itu ke Bi Sukma? Terus apa ya kesalahan yang dibuat Bi Sukma sampai-sampai kok disihir? Ih, aku jadi takut. Serem. Kita pulang aja yuk. Nanti malah ada bola api terbang lagi. Iya, aku kalau cerita-cerita horor kayak gini pasti takut. Ayo pulang yuk, oi. Ayo. Wak, mau beli sabun nyuci 1 renteng, Wak. Tunggu bentar ya Bu Janab, saya ambilin dulu. Iya, Wak. Kayaknya ibu-ibu di kampung ini pada nyuci semua ya. Soalnya dari pagi udah banyak yang beli sabun cuci. Mentang-mentang hari ini cerah.
Oh ya Bu Jana, mau yang ini atau yang ini? Mau yang biasa aja, Wak. Yang harganya lebih murah, yang ada hadiah piringnya. Oh, nggak mau coba yang ini nih. Busanya lebih banyak, juga lebih harum. Nggak apa-apa, Wak. Saya juga udah biasa pakai yang itu. Lumayan kan, dapat hadiah piring. Kalau yang merek ini nggak dapat piringnya, Wak. Memang ya, kalau ibu-ibu belanja, yang dilihat itu bukan mereknya, bukan wanginya, tapi yang penting ada hadiahnya. Ini Bu Janab, sabun sama hadiahnya. Ini uangnya ya, Wak. Makasih, Wak. Uangnya pas ya Bu Janab? Pokoknya orang sekampung harus tahu kalau si Sukma itu kena sihir. Pasti itu karena orang yang nggak suka sama dia. Lagian si Sukma itu kan julid. Orang Wak Aceng ah. Wak! Bu Atun? Bu Atun. Ada Bu Jenab ya di sini ya? Iya Bu Atun, ini saya lagi beli sabun nyuci baju. Bu Atun mau beli apa? Saya nggak mau beli apa-apa kok. Saya mau nyampein ada berita heboh di kampung kita. Bu Jenab sama Wak Aceng udah tahu belum? Berita heboh apa Bu Atun? Iya, berita apa emangnya Bu Atun? Heboh banget nih kayaknya. Itu loh, si Sukma dia kena sihir. Hah? Sihir? Bu Atun tahu dari mana? Ih, pada nggak percaya banget sih. Tadi itu ya, saya ngelihat pakai mata kepala saya sendiri. Orang si Sukma itu datang ke rumah saya, terus saya ngelihat wajahnya itu bentol-bentol, merah-merah kayak ada nanahnya gitu. Oh iya Bu Atun, tadi pagi kan si Sukma belanja ke sini beli sabun nyuci. Terus saya lihat wajahnya memang bentol-bentol gitu. Oh, rada aneh juga. Apa saya bilang? Orang wajahnya itu bentol-bentol kemerahan gitu. Yakin saya itu pasti itu sihir kiriman. Terus ya, 2 hari yang lalu si Jamal juga cerita. Katanya pas dia pulang ngaji, si Jamal sama Bianca ngelihat bola api terbang. Terbangnya itu ke arah rumahnya si Sukma. Pasti si Sukma kena sihir itu. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja ya Bu Atun yang terjadi di kampung kita ini. Kemarin masalah kuyang. Selesai masalah kuyang, sekarang malah ada sihir. Aduh, ada apa ya sama kampung kita ini? Itu kan serem banget kan kampung kita akhir-akhir ini. Kira-kira siapa ya yang ngirim sihir itu ke si Sukma? Iya loh Bu Atun. Perasaan saya ya, Sukma itu orangnya baik. Nggak mungkin dia punya musuh. Terus siapa ya yang ngirim sihir itu? Bu Jenab ini ya, orang ngirim sihir itu nggak perlu punya musuh. Bisa jadi ya, itu orang yang suka sama kita. Pura-pura di depan suka, tapi di belakang nggak suka. Terus dia ngirim sihir sama si Sukma. Pengen Sukma lama-lama jadi drop, Sukma lama-lama jadi bangkrut, atau pengen Sukma jadi... Iya, bisa jadi tuh Bu Atun. Untung ya saya ini nggak punya musuh ya Wak ya. Semua orang di kampung ini saya jadiin keluarga. Saya nggak mau punya musuh, saya nggak mau cari masalah sama orang lain. Amin. Saya punya musuh terus dikirim sihir. Udah bang, sini bang, sini. Ini ya bang. Loh, itu si Sukma sama tukang ojek tuh. Oh iya Wak, itu kan Sukma. Loh, abis dari mana dia itu ya Wak? Jangan-jangan abis ke orang pinter, ke dukun gitu. Tadi pas belanja ke sini saya suruh berobat. Kalau dibiarin itu takutnya makin parah, makanya saya suruh aja ke puskesmas. Wak Aceng ini ngomong apa sih? Orang sakit kena sihir itu nggak ada obatnya di puskesmas Wak. Itu adanya ke orang pinter. Kita doain aja Bu Atun, mudah-mudahan Sukma itu nggak kenapa-napa. Doain. Saya panggil aja si Sukma. Sukma! Bu Atun! Sini dulu, sini! Iya, sini dulu, sini! Iya, Bu Atun. Kita tanyain siapa yang ngirim sihir ke Sukma. Sini. Gimana Sukma? Siapa yang ngirim sihir ke kamu? Iya Sukma, kok bisa ada sih orang yang ngirim sihir ke kamu? Iya Sukma, gimana hasilnya? Aduh, ini siapa yang bilang sih kalau saya kena sihir? Terus wajah kamu yang bentol-bentol itu kenapa kalau nggak kena sihir? Iya Bu Atun, wajah saya bentol-bentol kayak gini, tapi saya nggak kena sihir kok. Terus wajah kamu bentol-bentol kayak gitu, itu kenapa Sukma kalau nggak kena sihir? Wajah separah itu, masa nggak kena sihir?
Iya loh, tadi itu saya udah minta obat. Tapi saya nggak kena sihir. Saya kena cacar. Hah? Cacar? Wah, alhamdulillah ya Sukma. Berarti kamu cuma kena cacar, nggak kena sihir kan? Oh, ternyata cacar. Emangnya kamu tahu dari mana kalau itu cacar? Berobat di mana kamu? Tadi saya minta obat ke dokter umum, Wak. Tadi kan Wak sendiri yang nyaranin saya buat minta obat. Ya udah saya minta obat, terus saya dikasih ini. Nih, saya dikasih salep biar nggak gatal. Ini cuma cacar air kok. Kami kirain kamu beneran kena sihir loh, Sukma. Emangnya kamu dari kecil nggak pernah kena cacar ya, Sukma? Udah tua gini malah sakit cacar air. Setahu saya ya, cacar itu cuma sekali seumur hidup waktu kita kecil. Nggak pernah loh, Wak. Nggak pernah. Saya nggak pernah kena cacar. Makanya saya nggak tahu kalau ini cacar. Saya pikir juga kena sihir. Hampir aja saya negatif thinking gitu. Ternyata nggak kena sihir. Gak heboh kampung ini. Saya kirain kamu beneran kena sihir loh, Sukma. Sekampung ini udah heboh beritanya karena kamu. Enggak kok Bu Atun. Saya juga takutnya saya kena sihir. Soalnya sekujur tubuh saya udah menggatal gitu. Untung aja ini bukan sihir. Tapi kata dokternya tadi ya, ini tuh menular. Udah Sukma, kamu mending pulang dulu aja ya, jauh-jauh dari warung saya ya. Kalau udah sehat baru jajan ya. Ih, nanti nular ke saya lagi. Udah. Saya juga mau pulang, Wak. Ayo Bu Jenam, kita pulang aja. Nanti nular loh cacarnya sama si Sukma itu. Iya Bu Atun. Wak, mari ya Wak. Ih, Wak Aceng. Bu Atun juga tadi saya dipanggil. Iya, saya pulang, Wak. Padahal saya pengen berita heboh di kampung. Aduh. Kampung ini emang nggak bisa tenang ya. Selesai masalah yang satu, muncul masalah yang lain. Ini udah kelar, besok apa lagi ya? Aduh, kayak gini banget kampungnya.